Yang membuat saya bingung fenomena itu, makam Pangeran Jaga Lautan itu ada di pinggir laut. Kenapa kok dulu nggak terkikis? Itu yang membuat saya itu nggak logik sekali. Nah, akhirnya seiring waktu berjalan saya nimang-nimang apakah saya harus pulang ataukah saya harus bersemedi. Akhirnya saya di situ tetap saya melakukan meditasi di masjid. Saya menginapnya di Masjid Pulau Cangkir. Terus kemudian ada keinginan hati saya untuk berendam di air laut. Mungkin kalau di sini Nyi Ratu nggak bisa nemuin saya akhirnya pergi keluar Pulau Cangkir. Di arah pintu Pulau Cangkir itu di sebelah kiri itu saya ketika malam hari melakukan meditasi, saya berendam di lautan, di pinggiran itu. Tapi kan saya tahu di situ kan hati-hati, ikan pari, ada Peringatan. apa? Iya, ada peringatan-peringatan seperti itu. Otomatis saya di situ saya pasrah sama Tuhan Sang Semesta, saya berdoa, saya ingin mencari ilmu yang bermanfaat untuk diri saya. Saya niatkan seperti itu. Dan akhirnya saya itu Video kali ini saya bersama narasumber kita yang mengalami pengalaman spiritual yang sungguh luar biasa. Hingga saat ini beliau sudah berhasil menjalaninya dan selalu mendapatkan petunjuk kejadian di masa depan. Nah, Mas, itu ceritanya bagaimana ya? Terus lokasi kejadiannya itu di mana? Saat itu saya dalam posisi sedang merantau, berada di Depok, Jawa Barat, dekat dengan wilayah Bogor, Jawa Barat. Pada saat itu saya sedang menjalin hubungan asmara, akan tetapi saya itu kelewat batas sehingga sering melakukan ya hubungan suami istri gitu. Nah, karena saya terbuai dalam hal itu, ya anggap aja tercebur ke lembah hina lah, nggih. Pada suatu ketika saya itu tidur, tiba-tiba ketindihan. Saya pikirkan biasa aja kan, kalau mungkin saya kerja kan capek, kalau tidur rep-repan ketindihan nggak bisa gerak gitu kan, itu udah sesuatu hal yang lumrah toh. Nah itu saya bodo amat, saya tidak menghiraukan. Itu kurang lebih terjadi selama ya 2 kalian lah itu. Sampai suatu ketika, karena saya tidak menghiraukan hal itu, ketika saya juga sedang tidur, perasaan saya itu seperti belum tidur, tapi tiba-tiba pintu kamar saya itu terbuka. Diawali dengan angin kencang, wus 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 wus. Saya pikir, loh, kok mendadak ada angin kencang? Dan pintu itu jelas nyata sekali. Saya merinding kalau menceritakannya. Itu diokrek-okrek gitu, tiba-tiba langsung kebuka. Logikanya, padahal sebelum saya tidur atau tiduran, pintu itu udah saya kunci. Kenapa kok bisa ngebuka gitu? Itu siapa yang ngebuka? Nah, saya penasaran. Karena penasaran, pengen saya longok. Tiba-tiba saya dijatuhi rantai, asli betul-betul rantai itu. Karena sampai bunyinya itu bunyi seperti besi yang terbentur itu. Jlueng. Terus mendadak tiba-tiba badan saya tidak bisa bergerak kembali. Nah, bedanya di sini, saya itu mendengar suara orang tua, nenek-nenek yang usianya itu, itu sudah beratus-ratus tahun. Dia berbicara itu seperti hampir tidak kuat itu. Dia menyebut seperti ini, Pri, kamu dosa, Pri. Kamu dosa, Pri. Kamu dosa, Pri. Terus selalu seperti itu. Itu dalam kurun waktu yang lumayan lama sekali. Dan terus kemudian saya lawan, karena saya kan juga ikut perguruan silat ya, Mbak. Saya ikut perguruan silat,
Kebetulan juga silat saya itu ada bekal untuk melawan makhluk seperti itu. Saya lawan, ternyata dari apa yang saya pelajari selama itu tidak mempan. Semakin saya berontak, maka pengikat itu semakin kuat mencengkeram saya. Bahkan sampai surat-suratan dari ayat suci itu saya bacakan nggak mempan semua. Dan suara itu terus menyerukan bahwa saya itu melakukan dosa. Nah, pada akhirnya karena saya sudah tidak berdaya, saya sudah lemas. Karena kejadiannya sudah dalam ingatan saya itu cukup lama sekali. Akhirnya saya lemas, ya tidak berdaya. Akhirnya ya cuma berpasrah aja dengan apa segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri saya. Nah, ketika saya berpasrah itu, maka rantai itu jebol dengan sendirinya. Dan bunyi rantainya itu, bleng! Nah, pada saat itu saya baru dapat tersadar dan terbangun. Saya penasaran, tadi siapa yang masuk ke sini? Akhirnya saya beranjak, saya lihat pintu kamar terkunci dengan sangat baik. Kok bisa gitu? Nah, dari hal itu membuat saya itu berpikir, memang saya kan melakukan hubungan di luar batas itu sudah sering kali. Dan itu saya lakukan hanya dengan satu wanita. Itu pun wanita itu pada akhirnya menjadi istri saya. Nah, pada saat kita pacaran itu akan tetapi ya kelebihan batas dari norma-norma yang sudah ditentukan oleh agama. Terus saya sudah mulai mikir 2 hari lamanya, tapi akhirnya mungkin ini juga masih kebetulan aja, saya mungkin kondisinya capek, seperti itu toh. Saya tetap melakukan hubungan yang di luar batas itu. Pada akhirnya ada kawan saya seorang wanita main. Kebetulan saya kan tinggalnya di kontrakan toh itu, di kontrakan. Nah, kontrakan itu menurut warga setempat dulunya adalah pohon yang sangat besar sekali di situ. Pohon yang sangat besar yang akhirnya ditebang terus dijadikan kontrakan itu. Nah, ketika kawan saya lagi main, kita lagi asik ngobrol, mungkin dia memendam satu masalah, saya nggak tahu. Dia akhirnya tuh mengalami kesurupan. Di tempat itu juga. Semula saya nggak percaya bahwa dia itu kesurupan. Akhirnya karena dia itu kondisinya itu semakin mengkhawatirkan. Karena kesurupannya itu memiliki kekuatan yang di luar batas seorang wanita. Nah, saya dengan pasangan saya ini tadi yang sering melakukan hubungan di luar batas ini, akhirnya karena kawan saya ini mau lari. Itu perempuan? Perempuan, iya betul. Akhirnya saya rangkul berdua sama calon istri saya itu jebol. Saya pikir nggak logis banget. Nah, di situ saya mulai percaya bahwa anak ini kesurupan. Karena saya dibekali kan untuk mengobati orang kesurupan itu kan dari perguruan pencak silat saya ada. Akhirnya tuh saya memang udah saya niatkan tuh di sanubari saya itu. Ini bandel banget. Akhirnya saya kan kesal dan saya rapal dari doa yang sudah saya tirakati itu, saya rapal memang saya fokuskan bahwa makhluk itu nggak bisa lari kemana-mana. Jadi berada di situ dalam cengkraman saya. Saya bacakan, akhirnya dia merasakan hawa panas yang saya salurkan. Terus pada akhirnya saya juga terlelahkan karena jujur aja makhluk yang nyurupin itu mindset saya pengen saya siksa di dalam raganya itu. Dan saya berhasil, saya siksa. Akhirnya dia keluar. Tapi sebelum keluar itu dia bilang seperti ini, suatu saat saya akan datang lagi dan akan menuntut balas sama saya, katanya seperti itu. Nah, yang pertama itu udah keluar, baru berdiam diri sejenak. Orang kalau habis kesurupan itu kan seperti
lemas kan, dia nggak, seperti antara ingat dan nggak ingat gitu. Dia tiduran masih belum tersadar kan, ya anggap aja pingsan lah, karena dia pola pikirnya masih belum bisa bekerja selayaknya seperti kita kayak gini. Dia masih rebahan dan mata masih terpejam. Tiba-tiba kesurupan lagi yang kedua. Itu sosoknya sama? Beda. Yang kedua ini dia lebih kuat. Nah, dia lebih kuat, tapi yang kedua ini dia bilang bahwa dia itu adalah utusan dari Nyai Ratu. Nyai Ratu siapa? Itu dia yang menjadi fenomena yang ingin saya ceritakan. Awal saya itu dapat petunjuk-petunjuk dan kekuatan itu dari mana? Ya diawali dari sini. Nanti menyangkutnya akan ke sana. Terus kemudian dia bilang Itu kejadian tahun berapa kira-kira? Itu sudah cukup lama juga, kalau tidak salah itu tahun 2010-an. 2009 atau 2010 lah. Pokoknya di antara itu. Nah, kemudian dia datang, dia kesurupan, masuk ke raga kawan saya, cewek ini tadi. Awalnya tuh dia ketawa loh. Orang pingsan kok bisa ketawa. Nah, akhirnya ketika sudah itu, orang kalau kesurupan itu kan kelihatan dari cengkeramannya ini, dia kan kelihatan. Tapi dia sambil ketawa gitu. Wah, ini anak kesurupan lagi. Akhirnya saya pegang lagi. Nah, kawan saya ini mau diambil nyawanya. Coba bayangkan betapa paniknya kita berdua ya. Kawan saya ini mau dipegangin setrum. Jadi masuk ke tubuh kawan saya, terus mau megang setrum, kan otomatis saya panik. Nah, di situ terjadi satu perlawanan fisik. Kuat itu makhluk itu. Kita berdua itu ngerangkul dia supaya nggak lari ke setrum itu, sampai terpental semuanya. Dan kasur saya itu sampai dibelah menjadi dua. Bayangkan tenaga seorang wanita, kasur busa segitu tebal, segitu tebalnya, belum ada kainnya, bisa terbelah. Logis enggak? Nah, di situ membuat saya itu ngedown. Pada akhirnya saya keluarkan lagi ilmu dari guru saya. Yang kedua itu karena bandel, dia mau ngambil nyawa kawan saya ini, akhirnya saya rapal lagi dan kemudian saya tembakin pakai tenaga dalam di tubuh kawan saya itu. Terus kemudian saya cengkram dia, saya genggam, terus ya saya hajar dengan cara saya lah. Dengan cara saya nggak bisa saya sebutkan, karena nanti disangka pamer kan, nggak enak. Karena sebetulnya manusia itu nggak punya apa-apa. Terus karena dapat ya kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Kekuatan seluruh manusia itu kan yang punya Tuhan, toh Mbak E. Jadi ketika saya siksa, dia wah bilang panas, ampun, dia minta ampun. Ketika dia sudah minta ampun, akhirnya saya suruh keluar. Saya suruh keluar, dia mau keluar. Pinter dia, mau keluar itu dia lembut dulu. Pada saat dia sudah tidak saya siksa di dalam raga kawan saya itu, pas pada saat dia mau lepas, itu juga sama. Suatu saat akan kembali dan akan menuntut balas sama saya. Akhirnya setelah dia keluar, pingsan lagi kan kawan saya. Setelah pingsan, jarak kurang lebih sekitar 5 atau 7 menit, kesurupan lagi yang ketiga. Itu beda lagi sosok? Beda lagi, sosoknya beda lagi. Dia lebih cenderung, yang ketiga ini sepak terjangnya itu lebih banyak senyum, tapi tangannya itu menggenggam dan mencengkram sangat kuat sekali, tapi selalu senyum dan seolah senyum mengecek saya. Nah, ketika saya bacakan kembali, karena dia setannya diam aja, bandel. Terus akhirnya saya siksa lagi, niat saya mau saya siksa di dalam itu gitu. Kok banyak banget gitu. Mengingat juga membahayakan nyawa kawan saya kan. Katanya dengan dalih kawan saya ini hidupnya sengsara, dia memang seorang yatim piatu, seorang wanita yang kesurupan ini.
jadi hidupnya penuh kesengsaraan, lebih baik hidup di sana gitu. Otomatis kan ini kan menyangkut dengan perihal hukum toh. Gimana nggak panik kalau sampai dia betul-betul mati di kamar saya, kan otomatis saya jadi urusan toh. Akhirnya sebisa mungkin saya upayakan dan dia hanya ketawa. Setelah ketawa itu anehnya dia menyebut seperti ini, dasar bocah Banten goblok. Saya kan orang Jawa, disebut katanya saya bocah Banten goblok. Itu dia menyebut saya bocah Banten goblok itu kalau nggak salah sampai 4 kali. Bocah Banten goblok katanya. Saya sampai sekarang masih bertanya-tanya dengan hal itu. Bahkan itu saya bacakan seluruh ayat suci yang selama itu menjadi keyakinan saya dan kekuatan dari guru saya. Itu semuanya nggak ada efek sama sekali. Yang terakhir apa? Saya diludahin. Diludahin. Bagian apanya tuh yang diludahin? Wajah saya diludahin sama makhluk itu. Terus dia bilang saya melakukan sesuatu hal yang kotor. Sangat hina, dia bilang seperti itu. Sudah berkali-kali tegur, tapi saya tidak pernah menghiraukan. Nah, ternyata jeluntrungannya ketika saya tanya apakah ketika saya sedang tidur yang nindihin itu dia mengangguk. Ternyata dia. Saya alasan kenapa dia itu masuk karena ingin menegur saya, tujuannya itu awal mulanya. Sehingga mungkin itu penunggu itu kan katanya dulu kontrakannya kan pohon besar kan. Iya. Mungkin penunggu asli sana kali. Betul. Memang saya tanya waktu itu, saya tanya, apa kamu nggak ada tempat lain kok kamu berada di sini, apa ini wilayah kamu? Dia mengakunya bahwa itu adalah tempat semedinya, bertepatan dengan kamar yang saya tinggali. Ini saya merinding semua kalau cerita. Saya tanya, kamu itu siapa sebetulnya? Saya Ratu. Dia bilang seperti itu. Ratu siapa? Nanti kamu juga akan tahu dengan sendirinya. Dia menjawab seperti itu. Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Tapi tujuan dia masuk, dia bilang, saya sudah berkali-kali ingatkan kamu, tapi kamu tidak pernah menghiraukan. Akhirnya, ya dengan cara ini mungkin kamu baru bisa akan percaya. Seperti itu, otomatis saya kan minta maaf, karena seluruh kekuatan maupun pengetahuan saya itu nggak bisa untuk menyembuhkan. Daripada nanti kawan saya mati kan, saya urusan sama polisi. Terus kemudian saya tanya namanya Ratu siapa, nggak mau ngaku. Tapi yang jelas dia nggak mau tempat itu dikotorin. Tempat itu nggak mau istilahnya dipakai untuk berbuat yang senonoh gitu. Nah, karena saya penasaran aslinya Ratu itu dari mana, saya desak terus akhirnya ngaku bahwa dia ternyata ratu yang ada di Pulau Cangkir. Pulau Cangkir itu di mana juga saya nggak tahu. Nah, ketika itu karena rasa penasaran saya kan begitu tinggi, akhirnya kalau memang kamu seorang ratu, buktikan sama saya. Saya bilang seperti itu kan, padahal kita nggak ada ikatan apapun sama dia. Dia mau membuktikan, dia cuma senyum. Dia bilang seperti ini, kalau kamu mau tahu istana saya, silahkan datang ke Pulau Cangkir dan temui yang namanya Maulana. Duh, apa alasannya saya suruh nemuin Maulana? Pokoknya cari yang namanya Maulana. Dengan melalui Maulana itu, maka saya katanya bisa masuk ke alam lelembut itu, dan saya bisa akan selamat keluar tanpa adanya rintangan. Tapi kalau tanpa adanya Maulana itu, nanti saya bisa masuk nggak akan bisa kembali. Nah itu, makanya saya penasaran. Suruh nyari yang namanya Maulana, yang ada di Pulau Cangkir. Terus pada akhirnya saya sudah klarifikasi dan saya sudah meminta maaf, dan dia sudah menegur saya untuk tidak melakukan seperti itu lagi di tempat itu, karena itu merupakan tempat semedinya dan sangat mengganggu dan mengotori gitu. Nah, setelah seperti itu, saya janji sama Ratu itu, saya pasti akan cari yang namanya Pulau Cangkir.
Katanya tempatnya ada di Banten, dia bilang seperti itu. Pulau Cangkir itu tempatnya ada di Banten. Nah, setelah seperti itu, simpel katanya, waktu demi waktu berlalu, karena saya kan harus mengumpulkan uang. Kok serasa sulit sekali saya itu mengumpulkan uang untuk ke Pulau Cangkir. Karena saya itu hidup merantau, harus bayar kontrakan, bayar listrik, harus untuk makan, dan masih kebutuhan-kebutuhan yang lain. Pada akhirnya, saya itu menikah dengan ya pasangan yang tak ceritakan tadi. Setelah itu saya punya anak satu. Nah saya ingat dengan janji saya bahwa saya akan mencari yang namanya Pulau Cangkir. Kalau saya nggak ke sana seumur hidup, saya akan penasaran. Nah, kemudian saya datang karena saya sadar bahwa wilayah Jawa Barat itu adalah secara goibnya dalam kekuasaan Prabu Siliwangi. Akhirnya saya datang ke orang Jawa Barat asli, orang Bogor asli, namanya Mang Deni, guru spiritual itu. Saya menceritakan semua kisah terjadinya itu seperti apa. Dia bilang, betul, itu memang dia ratu. Mang Deni bilang seperti itu. Mang Deni itu dia punya padepokan sederhana, lumayanlah banyak, murid-muridnya lumayan banyak, yang dia mengajarkan tentang ya spiritual, supranatural, dan tentang masalah peradaban hidup manusia. Jadi dari sisi keagamaan. Terus kemudian Mang Deni itu menganjurkan, mau diapa-apakan, ini masih dalam kekuasaan Prabu Siliwangi. Kebetulan Mang Deni itu orangnya suka bertirakat, suka berpuasa, terus mencari tempat-tempat sepi dan keramat, sehingga hubungannya dengan Prabu Siliwangi itu menurut versi beliau itu sangat dekat sekali. Tapi ternyata nanti akan saya ceritakan bahwa saya itu nggak sia-sia datang ke tempat Mang Deni ini. Untuk itu, saya harus minta restu dari sesepuh Pasundan yang ada di Bogor. Saya disuruh berziarah di makamnya Ratu Galuh. Karena itu masih dalam kekuasaan Ratu Galuh. Ratu Galuh itu siapa? Itu adalah salah satu dari istri Prabu Siliwangi yang ada di Kebun Raya Bogor. Mang Deni bilang, nanti setelah saya di sana tawasulan, kemudian setelah saya mendoakan, Mang Deni minta terhadap saya untuk mengambil salah satu batu, apa aja nggak boleh dilihat, pokoknya diraba, langsung suruh masukkan di dalam kapas. Tapi sebelum saya mengambil batu ini, saya suruh minta izin terlebih dahulu dan minta doa restu dari Ratu Galuh beserta seluruh anggota Pajajaran, jadi sesepuh Pajajaran yang ada di situ. Nah, maksud Mang Deni itu supaya saya mendapat, selain mendapat restu, saya mendapatkan pengawalan secara gaib. Nah, itu saya lakukan. Mengerikan sekali. Saya datang ke Kebun Raya Bogor. Siapa yang tidak tahu Kebun Raya Bogor? Kalau sudah tahu Kebun Raya Bogor, pohon itu ada yang berusia ratusan, bahkan mungkin ada yang ribuan tahun. Itu di Kebun Raya Bogor itu. Dalam arti kata, ribuan tahun itu yang terpendam, yang akar-akarnya itu pasti itu sampai membatu di situ. Karena pohon itu yang 5 orang itu seperti ini, dirangkul 5 orang, mungkin dijajar-jajar, itu sampai nggak cukup tangan orang dewasa 5 orang itu, Kebun Raya itu pada saat itu. Nah, ketika saya, karena itu Kebun Raya itu dijaga, merupakan sebuah tempat pariwisata, di samping itu Kebun Raya itu di dalamnya kan ada makam Belanda. Ketika zaman dulu penjajahan, yang dulu pernah dipakai untuk uji nyali di Trans TV. Akhirnya nggak kuat dimakan Belanda, pada kesurupan di sana. Terus kemudian di dalam Kebun Raya itu ada istana Bung Karno. Jadi tidak sembarangan orang boleh masuk ke situ. Akhirnya saya minta izin sama security bahwa saya akan ziarah malam itu juga, dan saya akan menginap di makam itu.
dikasih izin lah. Akhirnya saya kasihlah uang rokok ya untuk tanda terima kasih. Ketika sudah dibukakan gerbang, saya masuk. Jalanan di dalam kebun raya itu kan banyak banget. Yang ada itu hanya pohon-pohon besar sekali. Nah, ketika saya sudah jauh melintasi dari pos security, tiba-tiba saya mencium aroma yang sangat wangi sekali. Seumur hidup saya itu belum pernah mencium aroma sewangi dan wah, nikmat sekali itu rasanya ketika saya menghirup itu. Namun walaupun itu aroma wangi dan saya sangat menyukai aroma itu, dan seumur hidup baru saya mencium sekali itu, saya langsung ngedown, lemes saya. Itu aroma bunga atau apa? Ya, kita nggak tahu juga. Yang jelas aromanya itu sangat wangi sekali. Nah, setahu saya, kalau kita di tempat-tempat keramat mencium aroma wangi, itu katanya kita mendapat sambutan ataupun tanggapan yang baik. Kalau mencium aroma busuk, katanya kita mendapat perlakuan yang tidak baik atau kehadiran kita tidak disenangi. Akhirnya, saya duduk sebentar, saya lemes. Kok begitu besar sekali cobaan ujian saya? Saya terduduk, lemas, dan saya mohon doa terhadap Tuhan Sang Semesta. Bahwa saya mohon perlindungan, andai pun saya mati di situ saya siap. Walaupun saya takut, tapi saya mencoba untuk mengatasi rasa takut saya dengan mendekat diri terhadap Tuhan. Akhirnya saya kan duduk mohon perlindungan dari Tuhan. Nah, ketika itu sudah selesai, saya bermunajat, saya lanjutkan perjalanan itu. Aroma wangi itu mendadak hilang. Ketika baru melintasi kurang lebih sekitar 25 meter saya masuk dari tikungan pos security ya. Kalau pos security kan seperti ini, kemudian nikung. Sekitar 25 meter saya bertemu pohon besar di sebelah kiri. Wah, itu digoyang-goyang. Saya pikir, paling kelelawar. Ketika itu juga saya berhenti lagi, saya bermunajat lagi sama Tuhan. Tuhan bersama saya. Jadi mindset saya seperti itu, Tuhan bersama saya. Andai kata saya mati, sekarang saya siap. Akhirnya udah, tubuh saya itu saya lambari dengan doa-doa bahwa kalau ada makhluk yang ingin berbuat jahat terhadap saya atas izin Tuhan Sang Semesta, maka dia tidak akan pernah sampai menyentuh tubuh saya. Ya, seperti itu. Itu akhirnya hilang sendiri. Saya itu kan persis ada di atasnya. Ini kan jalannya kan aspal. Kalau di kebun raya kan sudah aspal semua, namanya pariwisata kan. Itu jadi tepat karena pohon besar tepat ada di atas saya ini. Ketika saya habis berdoa, ini pun langsung terdiam. Jarak nggak begitu jauh dari situ, saya melihat sungai itu banjir. Sungai kebun raya itu banjir luber dengan air. Waduh, di situ juga lemes saya. Mungkin saya melihat harimau, mungkin saya melihat ular, atau mungkin saya melihat apa gitu kan, mungkin saya masih bisa dengan cara berpasrah. Tapi kalau air banjir, masa iya saya mau berpasrah? Logikanya kan, otomatis saya kembali terdiam lagi di situ. Terdiam, saya berdoa terhadap Tuhan, minta perlindungan, minta ditunjukkan jalan yang benar supaya kaki saya ini nanti tidak disesatkan oleh makhluk-makhluk yang ada di situ. Tiba-tiba saya melihat itu sungainya itu kering kembali. Jadi kayak dibuat ilusi gitu. Seperti dibuat ilusi. Wah, itu betul-betul sangat mengerikan sekali. Akhirnya saya lewat sampai ketemu jembatan yang menuju ke arah kanan ya. Karena makam Ratu Galuh itu terus lurus, dia jalannya itu agak menurun seperti itu. Tempatnya ini sudah tidak diragukan lagi kalau buat yang mendengar cerita ini, kebun raya Bogor itu seperti apa, apalagi saya ke sana melakukan sendiri di tengah malam, itu pasti tahu keadaan saya pada saat itu seperti apa, takutnya itu. Akhirnya
Saya terus masuk. Ketika justru semakin dekat dengan makam Ratu Galuh, semakin halangan dan rintangan itu semakin tipis. Paling cuma kayak semacam entah buah, entah saya dilempar, dilepuk gitu. Enggak saya hiraukan kalau cuma seperti itu kan. Saya pikir buah-buahan juga banyak kan di situ kan, di kebun raya itu. Saya akhirnya ke makam Ratu Galuh. Nah, ketika di makam Ratu Galuh, nggak taunya di sana itu banyak sekali orang lagi pada ritual di sana. Ada yang nyuci keris, ada yang mereka bertawasul, ada yang membaca tahlil, ada yang dengan cara mereka sendiri. Nah, yang menjadi masalah adalah orang di situ ketika sudah mendoakan tidak melek di situ sampai pagi. Ketika habis mendoakan langsung pulang, tinggallah saya seorang diri ada di situ. Wah, itu mana saya tahu lokasi itu habis dipakai buat untuk uji nyali kan. Yang uji nyali di makam Ratu Galuh itu kan nggak kuat di Trans TV kan, nggak kuat. Saya seorang diri di situ. Akhirnya saya tetap berdoa, mendoakan beliau dan seluruh sesepuh yang ada di makam Ratu Galuh. Dan saya minta restunya bahwa saya yang tinggal di wilayah Bogor dalam kekuasaan Prabu Siliwangi, saya minta restunya, saya ingin melakukan perjalanan mau ke Banten, mau ke Pulau Cangkir itu kan Pulau Cangkir masih dalam kekuasaan Prabu Siliwangi kan, seluruh Jawa Barat itu. Jadi makanya tujuan dari Mang Denny tadi ya seperti itu. Nah, setelah saya mendoakan, kemudian saya minta izin untuk mengambil batu dari makam Ratu Galuh itu. Batu kerikil, pokoknya kecil aja, nggak boleh dilihat itu. Ketika saya ambil, saya masukkan ke dalam kapas. Dan akhirnya saya selesai mendoakan beliau. Wah, saya kan bingung di situ, iseng juga kan. Mana saya seorang diri, nggak ada siapapun. Akhirnya saya nggak kuat saya tetap umpama makam Ratu Galuh itu kan di depan itu kan ada seperti semacam kayak tempat duduk gitu yang dibuat dari semen. Nah, saya duduk di depan makam Ratu Galuh, pintu masuknya itu, karena saya nggak kuat berada di dalamnya karena pohonnya itu ada pohon besar, belum ada yang agak-agak nggak begitu besar itu menutupi wilayah badan saya semua. Jadi iseng, wah itu sudah nggak ketulungan saya. Nah, setelah itu saya berada di depan, duduk di situ, tiba-tiba ada orang ziarah lagi. Jam berapa itu? Malam itu saya sampai jam 2 malam itu. Jam 2 masih ada yang ziarah? Masih ada yang ziarah. Kalau di wilayah Bogor itu memang banyak sekali orang spiritual juga supranatural. Jadi diam-diam Jawa Barat itu masih banyak banget orang yang melakukan ritual sesuai dengan kepercayaannya. Termasuk Islam sendiri, termasuk mungkin Sunda Wiwitan sendiri, dengan cara kejawen juga sama menghormati karena tahu tokoh besar dari sosok Prabu Siliwangi itu siapa gitu. Jadi betul-betul sangat hormat sekali. Nah, ketika itu simpel katanya saya sudah selesai. Keesokan harinya saya pulang. Itu pulangnya nggak ada gangguan lagi? Pulangnya itu saya kan naik kendaraan, pulangnya enggak, sudah aman. Nah, ketika saya pulang, di rumah itu seperti ada kelebatan orang pakai seperti baju bablasan seperti daster, tapi bukan daster, warnanya putih, seperti perempuan. Ada 2 orang perempuan itu. Semula saya itu nggak percaya, mungkin cuma halusinasi saya sendiri. Di pintu itu kelebat gitu. Saya cuek aja, mungkin saya harus tidur dulu, istirahat, mungkin lelah otak saya kan, karena dirundung rasa ketakutan, semalaman suntuk kan. Akhirnya saya tidur. Keesokan harinya setelah melihat makhluk 2 itu saya tidur, karena dia seliweran gitu. Mata zohir saya ini melihat seperti ada yang sekelebatan gitu. Akhirnya saya tidur. Keesokan harinya saya berangkat saya itu modalnya cuma uang 70.000. Itu berangkatnya saya kurang lebih sekitar tahun 2012 atau 2013 itu saya berangkat.
sudah punya putra 1. Udah saya niatin bahwa saya hitung-hitung akan bertirakat lakon. Kalau nanti uang saya ini habis, saya masih bisa makan dedaunan. Akhirnya saya bawa garam. Karena garam itu juga sebelumnya saya bercerita sama bapak saya, orang tua kandung saya. Nanti kalau saya melakukan, anggap aja lakon itu atau mengembara atau bisa dikata tepi ya, menepi, itu saya saya suruh membawa garam dan jarum pentul. Akhirnya itu saya bawa. Nanti kalau uang saya habis, saya bisa makan dedaunan. Masih mending kan kalau ada garam, kan masih ada rasa-rasanya sedikit gitu. Nah, karena sama-sama Banten itu seperti apa seumur hidup saya belum tahu. Pokoknya saya cari kendaraan yang arahnya itu ke Banten. Saya ke Kampung Rambutan saya oper bus Serang. Nah, saya tanya, Serang itu di mana? Sama calon penumpang, bahwa Serang itu jurusannya di mana, kalau Banten itu di mana? Oh iya, naiknya ini Serang. Nah, Zaman dulu belum ada Google Map ya. belum ada. Andai pun ada, saya juga belum tahu. Nah, terus kemudian saya naik mobil. Betul, saya sampai di Serang. Banten, karena saya memahami sedikit bahwa Banten itu ada tokoh ternama yang namanya Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, saya mencari terlebih dahulu makam beliau. Setelah saya ke Ratu Galuh, di sana itu saya bertemu dengan kuncen-kuncen banyak banget. Kuncen-kuncen di situ saya tanya, Pulau Cangkir itu ada di mana, mereka nggak tahu. Nah, akhirnya saya bertawasul dulu, mendoakan Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta almarhumah yang ada di situ sebagai tanda penghormatan, karena itu dalam wilayahnya. Terus kemudian saya datang ke pesantren yang ada di Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kan banyak sekali tuh pesantren-pesantren. Ketika di pesantren itu saya tanya sama orang pesantren, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya tanya, ini pesantren ya Pak? Iya. Nah, di situ tuh, di pesantren itu, di situ ternyata ada tulisannya. Kelebihan di pesantren itu apa, ditulis. Seperti di situ ada aktivitasnya itu latihan debus, pencak silat, itu ditulis semua. Di luar apa, keagamaan ya. Jadi semacam kayak kalau pelajaran kurikuler gitu ya. Pelajaran tambahan itu, betul. Itu rata-rata di Banten itu, makanya nggak heran kalau di Banten itu semacam kayak ilmu debus itu udah makanan mereka gitu. Saya tanya juga, tokoh ternama di situ Maulana yang paling terkenal itu siapa? Nggak taunya Maulana Hasanuddin Banten, kan udah meninggal. Bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal, kan? Itu menjadi fenomena juga untuk saya. Nah, tapi beruntungnya saya mendapat informasi dari pesantren itu bahwa saya harus menemukan Kecamatan Pontang. Letaknya itu antara Banten Lama dan Banten Baru, Banten dan Tangerang. Nah, setelah di Kecamatan Pontang itu, nanti Pulau Cangkir itu tidak jauh. Nah, saya sudah mulai mendapat petunjuk. Benar, ketika itu saya naik ke menara dulu, Maulana Hasanuddin Banten. Saya itu di sana itu melihat orang laki-laki pakai topi merah, baju merah, tas merah, celana merah, sendal merah, semuanya serba merah di atas menara Maulana Hasanuddin Banten. Terus orang itu kok diem aja kayak gitu, kayak orang bingung kan. Terus saya tanya, Mas, sampean nungguin siapa? Nyariin siapa? Jawabnya apa? Saya nungguin teman dari Bogor, katanya. Duh, teman dari Bogor, namanya siapa? Terus laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Namanya siapa? Nggak tahu. Loh, namanya nggak tahu, dia nungguin di atas. Terus sidik menyidik, saya kan kepo. Kok orang nggak jelas banget ya? Pakaiannya juga aneh menurut saya itu. Celana merah, semuanya serba merah, nggak ada yang nggak merah, semuanya merah. Nah, pada akhirnya saya korek-korek, katanya dia itu diutus oleh yang namanya Dewi Lanjar.
Sedangkan Dewi Lanjar itu saya siapa juga nggak tahu saya sendiri. Katanya beliau akan nemui orang yang dari Bogor. Katanya utusan Dewi Lanjar. Nah, yang dari Bogor itu kan saya pikir saya. Iya toh? Nah, saya juga dari Bogor Mas, saya bilang seperti itu. Tapi saya bukan utusan Dewi Lanjar. Tak bilang kayak gitu toh. Nah, itu suatu kebetulan atau memang suatu mukjizat, saya sendiri nggak tahu. Tapi orang itu memang orang atau dalam tanda kutip gitu? Padat, karena itu terjadinya siang hari. Kita bersentuhan seperti ini bisa. Tapi ada kelakuan aneh dari si merah itu. Saya nyebutnya si merah itu. Nah, pada saat itu, terus nemuin utusan dari Dewi Lanjar itu tujuannya apa? Katanya untuk menggagalkan buat orang-orang yang akan minta pesugihan. Seperti itu alasannya. Nah, otomatis saya kan berfokus kan sama Pulau Cangkir. Nah, kalau Mas sendiri mau kemana? Saya mau ke Pulau Cangkir. Saya belum pernah Pulau Cangkir itu di mana, saya belum pernah ke sana. Saya bilang seperti itu. Terus dibilang kalau sampean mau ke Pulau Cangkir, saya ikut sampean. Dibilang seperti itu, karena Pulau Cangkir itu pasti letaknya di kawasan Dewi Lanjar. Dibilang seperti itu, apalagi saya kan orang yang dari Bogor, satu-satunya yang ada di Menara Hasanuddin Banten. Itu kan seperti nggak logis kejadian itu. Akhirnya betul, orang itu ikut saya. Nah, pada akhirnya saya berangkat ke Pulau Cangkir, itu udah posisi kesorean ya, karena udah siang. Saya berhenti di Kecamatan Pontang. Di Kecamatan Pontang itu saya berada di terminal. Di terminal saya over naik bus, minibus kecil. Nah, ketika itu saya sudah kemalaman di jalan. Saya jalan kaki, saya nanya-nanya sama warga setempat yang namanya Pulau Cangkir itu ada di mana, karena petunjuk dari pesantren kan seperti itu. Nah, katanya, lebih baik perjalanannya diundur besok aja karena banyak orang jahat. Di sini banyak begal motor, terus penodong itu. Mana saya harus melewati sawah-sawah dan hutan-hutan, ya lumayan lah hutan, walaupun bukan hutan belantara lagi, tapi sekelilingnya itu penuh dengan semak-semak dan hutan-hutan yang masih liar lah, itu diliarkan. Terus akhirnya saya dianjurkan. Saya pikirkan saya mau datang ke tempat Pak RT, mau minta perlindungan sama Pak RT. Tapi kata warga setempat lebih baik menginap saja di Putra Maulana Hasanuddin Banten yang ada di situ. Saya lupa tapi ada. Saya yakin kalau orang Banten pasti tahu siapa Putra Maulana Hasanuddin Banten yang padepokan atau istananya itu ada di Kecamatan Pontang. Pasti tahu semuanya. Nah, di situ tuh ada museumnya, museum dari padepokan atau istana itu. Terus kemudian ada masjidnya. Nah, saya menginap di masjid atau musola itu menurut petunjuk dari warga setempat. Saya melakukan sholat, habis itu saya longok-longok, itu kan semuanya di tembok. Semuanya di tembok, jadi tidak sembarang orang itu bisa keluar masuk. Nah, akhirnya saya minta izin sama perawat yang ada di situ, yang merawat lokasi itu. Dikasih izin, bahasanya pun bahasa Banten, masih bahasa Banten asli. Bahasa Banten, ternyata bahasa Banten itu masih Sunda kejawa-jawaan. Saya pikir seperti itu. Wah, ini ternyata masih. Saya terngiang ketika dikata sang ratu itu bilang nyebut saya anak Banten bodoh atau anak Banten goblok itu. Terus akhirnya saya punya rasa di sanubari itu, rasa cinta dengan Banten itu sendiri. Entah kebawa dengan ucapan ratu tadi atau gimana, saya nggak ngerti. Terus pada akhirnya setelah saya mendapat izin, saya melakukan sholat sunnah, sholat wajib, terus kemudian saya melakukan zikir. Nah, si merah minta izin sama saya karena dia badannya lelah, dia tidur. Habis berzikiran sebentar, dia minta izin sama saya untuk tidur. Akhirnya saya sendiri yang melek. Ketika saya sedang berzikir habis sholat itu, sedang memuji Tuhan, tiba-tiba assalamualaikum.
ada 2 orang wanita cantik-cantik banget. Yaitu tadi pakai gaun berwarna putih. Saya nyebutnya gaun atau apa nggak ngerti saya bahasanya itu. Karena semula itu semacam kayak kelebatan-kelebatan gitu. Tapi pakaiannya itu pakaian seperti toko-toko Cina. Toko-toko Cina seperti Kayak kerajaan gitu. iya, kayak ular putih tahu kan Iya. yang baju-bajunya seperti itu, seperti ular putih itu. Yang menjadi tokoh itu. Baju warna putih dan dia punya selendang juga. Apa ciri khas Jawa Barat seperti itu ya? Gitu. Saya mikir, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Satunya lagi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada 2 pakai semuanya serba putih. Dan cantiknya nggak ketulungan itu. Terus pada saat itu Mas Supri, saya mau menyampaikan amanah dari Datuk. Dibilang, Datuk cuma bisa mengantarkan Mas Supri sampai di sini karena Datuk harus melakukan tugas lagi. Saya diutus oleh Datuk dan besok pagi Mas Supri sudah sampai di Pulau Cangkir. Cuma seperti itu toh, dibilang seperti itu. Akhirnya dia pamit, mengucap salam dan pamit. Akhirnya saya terjaga dari meditasi saya pada saat berzikir itu. Terbangun, apa iya besok saya pagi udah sampai di Pulau Cangkir? Kan seperti nggak logis kan. Nah anehnya, si putih ini juga memberikan pesan sebelum dia pergi. Ini untung saya ingat, Mas, nanti ketika langkah sampean benar, maka di sini seperti nanti akan diarahkan, seperti akan didorong oleh jari. Jadi seperti saya itu dikendalikan oleh jari, seperti ini. Dan itu benar saja terjadi. Ketika keesokan harinya saya melakukan perjalanan, itu diganjel ini saya. Seperti didorong oleh jari itu nggak hilang-hilang. Dan hilangnya itu berada di Pulau Cangkir. Ketika saya naik bus sekali lagi, sudah jaraknya deket banget. Betul, ternyata Pulau Cangkir itu sudah tampak. Wih, itu betapa senangnya saya. Karena ada tulisan Pulau Cangkir, seperti itu. Walaupun pulaunya nggak terlihat ya. Ketika saya turun dari bus itu, nah saya tanya warga setempat, katanya kalau ke sana kalau nggak ngojek, ya harus jalan kaki. Karena ojek saya lihatin nggak ada, ketika zaman itu masih jarang ojek di Pulau Cangkir itu. Akhirnya saya jalan kaki sama si merah ini. Terus kemudian saya jalan kaki, betul, tak lihat itu Pulau Cangkir itu tampak. Ternyata itu Pulau Cangkir. Ketemu Pulau Cangkir. Pada saat itu Pulau Cangkir belum ada jalanan sebagus sekarang bisa dilalui oleh kendaraan. Ketika zaman dulu jalanan itu hanya ada kecil sekali dan masih ada airnya itu semata kaki karena terkena deburan ombak membentuk satu jalan membentang yang pada akhirnya seiring perkembangan waktu berjalan kan masyarakat Dibangun. iya, mereka mengadakan sosialisasi untuk membangun jalan itu. Mereka bergotong royong. Makanya sekarang jalannya sudah mendingan, udah dapat dilalui oleh motor. Dulu nggak bisa. Wah, saya senang banget. Perasaan saya itu tenang banget sekali berada di sana. Ternyata ketemu. Nah, mindset saya harus ketemu sama Maulana. Nah, ketika saya sampai di Pulau Cangkir, saya bertemu dengan Ki Waslim. Ki Waslim itu adalah orang yang pertama kali menemukan Pulau Cangkir. Pulau Cangkir itu ditemukan Ki Waslim. Ki Waslim itu dulu bertapa selama 42 hari lamanya. Ki Waslim bercerita sama saya soalnya. Dan dulu di situ nggak ada satu makhluk pun, manusia satupun tidak ada, kecuali hanya dihuni oleh monyet-monyet, kera-kera yang ada di sana. Saya pikir apakah ini satu kebetulan? Karena juga dari persilatan yang saya gandrungi itu ada kaitannya dengan nama itu. Saya berpikir apa dulu guru besar saya pernah berguru ke Banten sini. Ternyata setelah saya kebet-kebet ternyata betul. Ternyata ada doa dari Banten dari perguruan yang saya ikuti itu. Ki Waslim bilang,
Tujuannya apa saya datang ke Pulau Cangkir? Karena saya merupakan tamu. Ki Waslim selaku pengurus kan ingin tahu dong. Akhirnya saya terangkan semua tentang Nyai Ratu tadi, tapi saya suruh nyari yang namanya Maulana. Maulana di situ nggak ada yang namanya Maulana, adanya Ki Waslim. Kalau Maulana ya Maulana Hasanuddin Banten, kata Ki Waslim seperti itu. Terus bagaimana saya menemui orang mati? Iya kan? Iya. Otomatis saya bingung. Dan kata Ki Waslim, gini aja dek, adik nggak usah bingung-bingung mencari siapa-siapa. Kalau saya boleh nasihati, karena di sana sedang ada pembangunan masjid Pulau Cangkir itu. Nah, saya diminta Ki Waslim itu untuk membantu berada di masjid itu. Karena ketika apakah saya di sini harus melakukan ritual atau tirakat tertentu, saya diskusi sama Ki Waslim, apakah saya harus mengikuti jejak Ki Waslim, saya harus bertapa 42 hari. Ki Waslim katanya nggak usah. Jadi ikut membangun Pulau Cangkir itu sama aja sudah saya bersemedi, kata Ki Waslim seperti itu. Nah, berkahnya nanti biar bahasa Ki Waslim, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang mengerti gitu. Tuh, beliau dulu belum wafat ya. Beruntung saya masih bisa bertemu dengan Ki Waslim. Dan pada akhirnya saya bingung menentukan pilihan. Kalau saya membantu di masjid, nanti anak saya di rumah kelaparan bagaimana? Saya aja datang cuma bawa uang segitu kan? Nah, ternyata di Pulau Cangkir itu ada makam Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran Jaga Lautan. Siapa itu? Putra Maulana Hasanuddin Banten. Nah, apakah Maulana yang disebut itu Maulana Hasanuddin Banten atau putranya Pangeran Sabrang Lor? Itu membuat saya itu semakin bingung. Dan di Pulau Cangkir itu kan, di sana ada salah satu sumur yang tetap tawar, airnya itu tidak pernah asin. Yang membuat saya bingung fenomena itu, makam Pangeran Jaga Lautan itu ada di pinggir laut. Kenapa kok dulu nggak terkikis? Itu yang membuat saya itu nggak logik sekali. Nah, akhirnya seiring waktu berjalan saya nimang-nimang apakah saya harus pulang ataukah saya harus bersemedi. Akhirnya saya di situ tetap saya melakukan meditasi di masjid. Saya menginapnya di Masjid Pulau Cangkir. Terus kemudian ada keinginan hati saya untuk berendam di air laut. Mungkin kalau di sini Nyi Ratu nggak bisa nemuin saya akhirnya pergi keluar Pulau Cangkir. Di arah pintu Pulau Cangkir itu di sebelah kiri itu, saya ketika malam hari melakukan meditasi, saya berendam di lautan di pinggiran itu. Tapi kan saya tahu di situ kan hati-hati, ikan pari, ada Peringatan. apa? Iya, ada peringatan seperti itu. Otomatis saya di situ saya pasrah sama Tuhan Sang Semesta, saya berdoa, saya ingin mencari ilmu yang bermanfaat untuk diri saya. Saya niatkan seperti itu. Dan akhirnya saya itu dirambatin ya binatang-binatang itu. Saya pikir kalaupun ada buaya laut, saya langsung seketika itu mungkin sudah tinggal nama. Adapun mungkin binatang buas, ikan paus dan sebagainya, mungkin saya sudah tinggal nama. Itu saya mencoba untuk pasrah, melatih kepasrahan saya. Semakin lama saya rasakan ombaknya semakin besar dan binatang-binatang itu, seluruh badan saya itu penuh dengan binatang-binatang itu. Pada akhirnya saya terjaga dan saya langsung selesai. Anehnya ketika saya bermeditasi di pinggiran laut itu ketika malam hari, dengan cobaan ataupun maut yang siap mengintai saya, itu justru saya tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan petunjuk apapun, hanya malah godaan-godaan seperti itu. Akhirnya saya kembali ke masjid Pulau Cangkir. Saya di situ tidur, habis tidur ya wayahnya sholat, saya ikut sholat. Terus kemudian pada akhirnya saya bermeditasi kembali di masjid. Saya lanjutkan, saya bermunajat sama Tuhan Sang Semesta. Tiba-tiba dari sebelah kanan itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya saya lihat tuh,
Saya lihat itu ada orang pakai ya seperti kebaya tapi warnanya itu hijau. Dan dia anehnya juga ada selendangnya, bawa selendang dari sebelah kanan. Waalaikumsalam. Terus kemudian dari sebelah kiri, ketika saya sedang ini, dari sebelah kiri mengucap salam juga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya bilang, pakai baju yang sama, hanya warnanya yang berbeda. Yang sebelah kiri itu warna kuning agak muda. Ketika saya bingung menentukan adanya sebuah pilihan, saya ingat kembali sama Tuhan. Saya bilang, ya Allah, tolong bimbing hamba agar dapat mencari ilmu yang bermanfaat. Tunjukkanlah kaki hamba untuk menuju ke arah yang benar. Nah, ketika saya habis memohon doa seperti itu, baru satu langkah saya ingin menuju ke yang hijau. Yang sebelah kiri yang warna kuning ini tiba-tiba meledak. Duer! Meledak, akhirnya saya lihat dua-duanya hilang semua. Nah, hilang semua, akhirnya saya terjaga. Semenjak dari itu saya sering mendapatkan petunjuk-petunjuk. Anggapan saya mungkin saya pada akhirnya nggak ketemu dengan ratu toh. Entah itu ratu atau bukan, kan kita sama-sama nggak tahu. Tapi pada dasarnya spiritual saya ini adalah makhluk yang banyak dosa. Makhluk yang berusaha untuk selalu eling. Saya juga berterima kasih sekali terhadap makhluk yang ketika saya kerap melakukan dosa, makhluk itu sudah mengingatkan saya berulang kali. Nenek-nenek yang sudah berusia ratusan tahun tadi. Kalau saya rasa usianya itu sudah bukan 100 lagi, tapi 100 ke sana. Karena hampir seperti tidak kuat dia untuk mengucapkan, memberi nasihat terhadap saya gitu. Berat sekali dia untuk mengucapkan kalimat kamu dosa, beri kamu dosa. Nah, semenjak itu saya kerap sekali mendapat petunjuk-petunjuk karena saya sadar pada dasarnya manusia itu tidak memiliki apapun. Dan jikalau mungkin ada utusan dari Tuhan Sang Semesta untuk saya, ya saya berterima kasih sekali. Selama itu dapat membentuk perilaku saya dapat lebih baik lagi di hadapan Tuhan Sang Semesta. Nah, semenjak dari itu, besok mau kejadian apa itu saya sering sekali dikasih gambaran, terkadang juga langsung dikasih nasihat, terkadang langsung sosok yang menjalani. Umpama besok kawan saya ini mau ada kecelakaan, saya ingatkan besok kecelakaan benar. Nah, seperti itu. Nah, betapa saya sangat sadar, toh nggak ada keistimewaan dari diri saya. Semua itu adalah petunjuk dari Tuhan. Entah reka daya dari Tuhan, caranya bagaimana. Seperti itu. Makanya ya saya sangat beruntung sekali atas pengalaman itu dan akan menjadi sejarah. Semoga ini akan didengarkan cerita ini oleh anak cucu bahwa sejatinya manusia itu tidak memiliki apapun. Dan dari apa yang kita miliki, dari harta benda dan segalanya akan kita tinggalkan pada waktunya. Sehingga kita itu dapat mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri tiap diri manusia yang sudah dikodratkan untuk manusia. Ya, seperti itu. Saya penasaran sama si Merah itu, terus pulangnya Oh iya, gimana itu ceritanya? betul. Karena terlalu banyak sekali ceritanya ini, alurnya ini. Untung diingatkan. Nah, si Merah ini betul-betul sangat menguji saya sekali. Ketika saya berendam di tepi laut malam hari, dia juga berendam. Tapi antara dia dan saya lebih kuat saya berendam di laut itu. Dia sudah mentas duluan dari air laut itu. Rupiak-rupiak itu saya kan dengar kan. Karena saya belum sampai pada titik yang disebut dengan ning tadi, atau suwung, atau alam bawah sadar. Jadi saya kondisi masih sadar karena masih diganggu oleh makhluk-makhluk itu tadi yang merambati tubuh saya. Nah, yang menjadi ujiannya si Merah ini ketika dia mau makan apapun, itu dia nggak mau ngebayar. Yang bayar itu semuanya saya. Sampai uang saya itu tinggal 3.500 perak. Saya mau sarapan, saya bilang ke si Merah itu, Mas mohon maaf, uang saya sudah habis. Karena dia nebeng sama saya, uang saya 70.000, kalau ketika zaman itu kan juga sudah lumayan juga. Wah,
Kalau terpaksa saya harus makan daun, ya saya makan daun, seperti itu. Saya ngomong belak-belakan terhadap si merah itu, saya mohon maaf mas, uang saya sudah habis, saya sudah nggak bisa lagi beliin. Waktu itu saya mau sarapan mie. Akhirnya uang saya masih utuh 3.500 dan dia membayar mie saya itu tadi. Akhirnya makan siang pun dia, jajan pun dia. Jadi gantian uang saya setelah habis. Nah, di situ melatih di mana tingkat kepasrahan saya terhadap segala apapun yang akan terjadi sesuai dengan niat saya. Saya harus ikhlas toh. Harus percaya dengan keajaiban dari Tuhan. Karena lakon itu kan kita harus lulus dalam setiap ujian. Nah, terpaksa saya harus melakukan jujur. Ketika saya sudah melawan perasaan saya sendiri, saya harus ikhlas, saya harus percaya dengan keadilan Tuhan. Ternyata betul, si merah itu tidak membiarkan saya kelaparan. Saya dibayari, bahkan sampai pulang pun, bisnya pun, saya tanya rumahnya di mana si merah itu, pulangnya bareng saya juga. Rumahnya di mana di sini? Katanya di Pancoran, rumahnya di Pancoran, masih, pokoknya dia itu utusan Dewi Lanjar. Nah, apakah Pulau Cangkir itu karena posisinya kan masih di Laut Utara, atau mungkin itu yang mengaku ratu itu Dewi Lanjar, saya sendiri juga wallahu alam nggak tahu. Bisnya itu dibayari sama dia, dan kemudian bis yang mau ke Bogor itu dibayarin juga sama dia. Berapa pak? Dari bawah dia membayar. Akhirnya uang saya masih sisa 3.500 dan garam nggak jadi saya makan. Ya seperti itu. Saya mendapat pelajaran sangat berharga sekali. Nah, kebangkitan dari spiritual saya di dalam berketuhanan diawali dari itu. Nah, itu saya yakini dimana karena membuat pribadi saya itu semakin lebih dapat memiliki kontrol dalam seluruh perbuatan. Bahwa manusia itu tidak bisa lepas dengan yang namanya Tuhan. Tuhan itu adalah kebutuhan. Segala sesuatu harus kita kembalikan dan kita kaitkan terhadapnya. Termasuk dalam sebuah kepercayaan, termasuk dalam sebuah suratan apa yang akan kita jalani ataupun yang sedang kita jalani hari ini, kita harus mengkaitkan bahwa Tuhan itu maha adil dan maha bijaksana. Nah, dari situ sehingga sampai detik ini saya imani, sehingga dapat menutupi rasa was-was saya. Itu saya rasa sudah sangat jelas sekali ya ceritanya. Ya diawali seperti itu. Jadi menarik sekali ya cerita malam hari ini dari Mas Supri ya, yang sudah melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Terima kasih ya sudah berbagi pengalamannya tentang hal spiritual yang tidak semua orang pasti bisa melakukan itu. Yeah. Sangat langka sekali. Ya itu mungkin karena sudah ketentuan dari Tuhan Mbak. Jadi sudah skenario-nya sudah diatur oleh Tuhan. Apakah saya bisa mengambil hikmah itu lulus atau tidaknya gitu. Karena itu menentukan adanya sebuah sebuah kepercayaan terhadap Tuhan ataupun kita percaya terhadap sesuatu hal yang lain. Kalau sampai salah kan jatuhnya nanti bisa musyrik. Karena hal-hal seperti itu rentan sekali dengan yang namanya mungkin godaan-godaan, entah pesugihan, entah itu jimat-jimat ya toh. Ya seperti itu.